tahu. Caca. Ayo. Koreografernya sendiri aja sampai capek, guys. Step by Step ID. Hai, welcome back to Step by Step ID. Welcome to another video of hashtag Road to SBSID MV. Dan kali ini adalah behind the scene of dance practice. Dan juga apa? Pembuatan koreografi. Apakah konsep utama dari MV kita itu dance? Atau bukan? Kan ada pertanyaan. Kalau dari aku sih pasti iya. Iya. Karena kita kan dikenalnya sebagai dancer juga. Betul. Jadi ya. Terus pengennya memang kalau punya lagu itu yang beatnya tuh enak banget, sampai ngedengerin beatnya aja kita pengen joget-joget. Betul. Jogetnya bukan joget yang gimana, tapi kayak pengen bikin kita gerak gitu loh. Itu sih pertama di bayangan aku kalau aku punya lagu nanti, lagunya tuh harus enak banget sampai bikin kita jadi semangat, saking semangatnya tuh pengen joget-joget sendiri. Iya. Gitu. Jadi apakah dance yang ditonjolkan? Iya. Karena kalian bisa lihat sendiri nanti di music videonya. Dance-nya wah deh, maksudnya bener-bener kayak kita persiapkan segitunya. Jadi orang yang mungkin bukan dancer pun bisa ngelihat kalau dance-nya asik gitu. Semoga kayak gitu ya. Tapi bukan yang ini. Bukan yang gitu. Untuk koreografernya sendiri, untuk Step by Step ID MV itu kita serahkan ke Cemi. Seperti yang kita pernah bilang di video Q&A, kita percaya sama Cemi dan kita udah pernah kerja bareng sama Cemi untuk YouTube Fan Fest, untuk project besar lainnya. Dan di sana aku ngerasa kayak Cemi tuh bisa banget kayak ngajarin kita berproses. Jadi dalam prosesnya tuh kita nggak cuman pengen hasilnya bagus, tapi kita pun semangat gitu dalam prosesnya, ya nggak sih? Dan dari awal lagu ini keluar dan jadi gitu, aku cuma satu orang yang kepikiran, jujur. Aku pengen emang Cemi gitu, karena satu selain sifatnya, kedua juga kita tahu banget style koreonya Cemi. Dan menurut aku cocok banget sama beat lagu kita. FYI karena Cemi itu bener-bener kayak for your information, selektif banget gitu loh, untuk memilih project dan membuat koreo apalagi satu lagu gitu loh. Halo, nama aku Cemi. Aku adalah professional dancer, koreografer juga untuk dance version di MV-nya Randy dan Natya. Awalnya kaget, bukan kaget gimana ya, karena Randy waktu itu tiba-tiba ngontek kayak bilang kalau ada project. Terus setelah itu dia akhirnya sempet ngasih teaser lagunya. Sempet kaget sih, karena menurutku gak tau, lagunya catchy, terus kayak asik juga. Jadi pertama kali denger, first impressionnya udah vibe-nya tuh bagus. Terus ya agak kaget sih, karena waktu itu gak nyangka aja. Ini kali kedua kerja sama Randy Natya, nggak nyangka kalau yang berikutnya aku bakal create something yang mereka buat gitu. Sebenarnya aku seneng kerja sama mereka karena mereka bener-bener ngasih kepercayaan 100% ke aku. Itu yang aku kayak appreciate banget, dan mungkin aku sebagai creators, maksudnya sebagai koreografer juga ngerasa bener-bener dihargai dan bener-bener dikasih ruang untuk berkarya gitu loh. Kalau dari sisi pemilihan dancer, seperti yang kita udah sebutin sebelumnya di Q&A, kita sih nggak terpatok harus yang benar-benar professional dancer gitu, yang udah berpengalaman misalkan perform di TV atau perform di mana gitu. Tapi kita lebih ke enak diajak kerjasama dan mau belajar dan struggle bareng gitu. Kalau dari kita sih yang kayak gitu, dan kebetulan kita juga udah punya beberapa list yang dari project sebelumnya, terutama yang YouTube Fan Fest 2019. Sebagian besar memang dari sana, terus kita tanya-tanya dan mau nggak gini gitu. Cocokin jadwal juga karena kita bakal sering latihannya tuh bakal intens banget gitu. Kita langsung, aku
bisa kok, let's schedule dulu kita di ini diajakinnya kayak private gitu nanti kayak di grouping banget. pasti ikut kan nanti Kayak jadi auto, back dancer. Iya, kayak auto. Pasti auto jadi back dancer. Ini kayak Pasti oh iya, ikut. udah auto gitu. Kalau gue sih sebenarnya udah ngetepin dari pertama kali denger, pokoknya gue harus ikut gitu kan. Damn, gitu. Jadi langsung kayak, ayo let's go, gitu. Mau nanya juga nggak usah udah mau gitu. Yes, aku sih yes. Ya udah bisa, karena ini benar-benar suatu kebanggaan sih buat aku. Dikasih kepercayaan buat jadi dancernya lagi, benar-benar se-excited ini. Dan kita make sure apakah mereka benar-benar tertarik buat ikut project ini karena satu bakal capek banget, dua waktu mereka juga bakal habis, terkuras juga tenaga, waktu segala macam. Jadi kalau emang nggak dari hati, kita make sure lagi kayaknya nggak usah ikut gitu. Maksudnya bukan nggak usah ikut ya, maksudnya coba dipikirin lagi. Tapi kalau dari merekanya udah semangat dan dari hati, kita akan dengan sangat senang hati juga menerima mereka gitu. Karena bener-bener sih ini bukan cuma sekedar 1-2 kali latihan terus nari gitu, bukan, prosesnya panjang banget. Kita sampai kalau nggak salah 1,5 bulan ya. 1,5 bulan latihan. bersama, latihan dan akhirnya take video 1,5 bulan kurang lebih. Gila, 45 hari. Gimana tuh? Wow. Makanya sampai ada yang cinlok. Yuk, terus. Pengennya kayak gimana kan? Bukan jadinya kayak gimana ya? Pengennya tuh awalnya seperti yang aku bilang tadi, aku pengen ketika orang denger tuh badannya tuh jadi terangsang ikut gerak. Jadi kayak gimana sih gitu, kayak gitu. Yang simple dan ketika orang lihat, orang itu pengen ngikutin dan pengen joget. Kayak dance Latin yang groove gitu pengennya. Tapi pada prakteknya karena lagu kita kan juga mengalami revisi-revisi. Itu beatnya tuh semakin kenceng. Terus ada banyak ornamen-ornamen yang harus dipakai gitu. Yang jadi, sayang kalau dibuang. Iya, jadi dance simple itu menurut aku tidak memungkinkan ya. Yang pasti yang aku rasain tuh vibe-nya sih, vibe-nya asik. Aku sempat sampai juga di latihan pertama sama Randy Natia. Begitu aku create piece-nya pun kayak pinginnya tuh marking, pinginnya buat-buat tapi kayak kebawa untuk selalu full out. Karena memang vibe lagunya yang super high. Jadi kayak asik, energi itu bisa kayak meledak-ledak gitu loh. Saat aku kayak berusaha nyampein apa yang sudah aku buat pun mereka bisa nerima, dan kalaupun mereka ada something yang pingin mereka kayak sedikit direvisi pun mereka juga nyampein ke aku. Jadi dari awal aku memang bilang sih, karena ini lagu Randy Natia, kalau ada something yang mereka nggak suka atau ada something yang mereka kayak merasa ada ide lah ibaratnya, aku minta mereka nyampein ke aku. Jadi aku rasa kerjasamanya asik sih. Jadi aku dikasih ruang tapi mereka juga aktif kayak ngecek gitu loh, kayak ini udah oke atau belum, kayak udah sesuai sama apa yang mereka suka atau enggak, kayak gitu. Bye bye dan simple gitu. Jadi nggak ada simple-simpelnya guys. Gitu. Barulah jeng proses latihan dan penyiksaan dimulai. Kalau misalnya ditanya bedanya latihan kali ini sama latihan-latihan dance sebelumnya, mungkin tiap orang jawabannya beda-beda tergantung mereka udah pernah latihan yang kayak gimana kan. Tapi karena kita di sini dari sudut pandang kita, biasanya nih kalau aku latihan sama teman-teman segrup gitu, let's say di Invasion aja atau di project-project sebelumnya, biasanya kalau kita latihan, kita datang ngumpul, kita pemanasan dulu, abis pemanasan kita langsung transfer koreo, ya nggak? Kita langsung nyamain koreo, detail, intinya kita tuh mengejar deadline. Sampai koreonya tuh selesai, ya nggak? Nah kalau ini bedanya, kita porsi latihan fisik sama latihan koreonya tuh kayak 70-30. 70-nya apa? 70-nya latihan fisik. Fisik tuh termasuk stretching, stretching, pemanasan, drilling. Drilling tuh apa sih Kak? Siapa tahu ada yang nggak tahu nih drilling. Sebenarnya kita tuh pengen bikin video tentang ini ya. Banyak banget yang nanya drilling tuh ngapain aja dan apa gitu, prosesnya apa aja sih gitu. Gimana sih caranya biar badannya tuh terbiasa ngelakuin gerakan-gerakan dance, itu namanya proses drilling. Drill. Ngebor. Biar bolong tuh. Jadi biar badan kita tuh bolong. Ngerti gak sih? Kita tuh
kayak melakukan proses, intinya kayak melakukan sebuah proses yang terus menerus gitu, diulang terus sampai badan kita tuh udah gak mikir lagi bertambah kapasitasnya. Iya. Kita punya 3 jam latihan, which is yang biasanya lebih-lebih, tapi di 1 jam awal aku berusaha ngasih mereka materi yang bukan gak ada hubungannya sama koreo, tapi lebih ke ngedrill badan sih, karena aku pingin kayak narinya semua badannya bisa sama gitu. Karena kalau cuman koreo aja, koreo mau sebagus apapun kalau dancernya itu nggak bisa tahu badannya gimana, terus nggak bisa mengeksplor badan mereka, jadinya nggak akan bagus. Jadi salut juga buat mereka karena mereka mau menerima metode yang aku kasih sih. Kayak meskipun mungkin nggak terbiasa ya, kayak latihan fisik, di stretching, terus kayak ada ngedrill juga sampai 1 jam tuh sebenarnya stamina mereka udah kayak dihabisin gitu loh. Tapi masih lanjut lagi akhirnya untuk, ya aku rasa kayak mereka suportif banget sih. Dan kita juga karena kita anak komunitas, kita bukan professional dancer yang bener-bener kayak hidup di panggung gitu. Kita tidak terbiasa melakukan drilling ini jujur. Jadi kita bener-bener dilatih gimana caranya fisik kita harus kuat. Makanya kalau misalnya kalian lihat latihannya, kalian mungkin suka lihat di story aku, kita bener-bener disiksa fisiknya, sit up, push up, squat, lari, terus gimana cara melatih kecepatan kaki, ketangkasan tangan, kaki, itu bener-bener yang sampai mau pingsan. Core juga. Yes. Kalau misalnya ada yang nanya, iya latihan core bener-bener yang dikunci perutnya, plank, semuanya guys bener-bener. Latihan kedua kali ini kita lagi ada di iDance Studio. Ya ini tempatnya di Sunter guys. Kalau misalnya kalian mau sewa studio buat latihan sama grup kalian bisa, atau misalnya kalian mau ikut kelas-kelas yang ada di sini juga bisa. Jadi ada beberapa kelas setiap minggunya. Untuk informasi lengkapnya kalian bisa cek Instagramnya iDance Studio. Fisik. aku ngerasa badan sama fisik aku tuh bener-bener di push to the max. Gimana caranya basic dance-nya bener-bener dilatih lagi. Pemahaman tentang konsep-konsep koreonya bener-bener dimasukin ke otak. Jadi badannya nggak asal gerak. Kita belajar gimana caranya nahan power, nge-push power. Ya, ada di mana kita harus ngeluarin power secukupnya, ada di mana kita harus menahan power secukupnya. Jadi kalau kata Cemi itu power tuh ada dari 0 sampai 100. Gimana kita bisa melakukan semuanya gitu. Yes. Secara sadar. Ya, secara sadar dalam waktu yang berdekatan. Yeah. Let's say gerakan ini butuh power 100. 0. Langsung ke 0. Jadi dari 0 ke 100, 100 ke 0, 0 ke 30, 30 ke 100 gitu. Ya itulah. Kalau ada hurufnya seperti itu.
guys. Kalian tahu instruksinya apa, guys? Instruksinya itu memang, tapi bukan kenceng-kencengan. Yang kalian lakukan adalah kalian nyanyi sekencang mungkin, tapi nggak menyesuaikan eksekusi kalian. Oke, sedangkan instruksinya adalah sesuaikan dengan instruksinya. Sekarang aku perjelas instruksinya ya. Kalau kamu harus nahan, jangan nyanyi. Kenapa? Coba dikontrol, kamu coba nyanyikannya sesuai sama misal gini. Gak harus tahu lirik ya, karena yang tahu lirik mungkin cuma Nadia sama Randy. Jadi misal boom, boom. Tadi kita Aku suka juga dari mereka adalah mereka selalu nge-push. Mereka nggak mau main aman gitu. Maksudku itu juga yang aku tangkap dan itu juga yang selalu aku buat seimbang. Jadi aku berusaha nge-push mereka dan mereka mau untuk di-push. Jadi aku rasa selama proses kemarin jalannya bisa asik dan bisa balance, bisa seimbang. Jadi antara aku nge-push the best-nya aku dan mereka nge-push the best-nya mereka. Kalau aku pribadi sih ngerasa ya kalau nggak tahu ya kalau misalkan di yang lain ya. Iya. Tapi kita yang paling tahu itu kan diri kita sendiri. Kalau misalkan aku pribadi sih, aku lebih enak aja ngerakinnya gitu loh. Lebih kayak apa ya? Lebih kayak nggak capek kayak pertama kali kita ngelakuin koreo itu gitu loh. Iya. Pertama kali latihan kita dikasih koreo itu bener-bener yang capeknya tuh kayak mau mati gitu nggak? Tapi udah sebulan lebih latihan, itu kayak kita ngelakuin tuh bahkan full. Iya. Full terus satu lagu itu kayak ya capek tapi nggak kayak mau mati yang sampai pingsan-pingsan kayak pertama gitu nggak. Itu artinya bukan tingkat kesulitannya yang menurun tapi badan kita yang udah bisa menyesuaikan sama tingkat kesulitan itu sampai kita jadi bisa ngelakuin satu koreo itu ya udah gitu lebih ringan gitu. Idol. Kalau kata anak-anak teman-teman kita, teman-teman dancer kita sih, koreonya itu udah kayak koreo mau lomba di WOD gitu. Koreografinya wow padat banget, sepadat itu, padat banget. Padat tapi anehnya kita enjoy banget. Ya, itu yang penting. Kita bisa enjoy dan semoga yang nonton juga bisa enjoy. Amin. Yang wah, WOD part 2 nih. Mengingatkan saat itu fanfest, tapi ini kayak double-nya gitu. Kalau kasih kalau kita ya sebagai langganannya Coach Emi udah biasa lah. Udah pasti ketebak koreonya kayak gini cuma kayak karena tahu aja takjub kan. Ya. Soalnya kita hitungannya level up gak sih? Level up. Ya. Karena Koreonya boom. Enggak. Koreonya gini. Ca. Ayo berang. Boom. Shoo. Nah pokoknya gitu. Bayangin aja dah. Jadi sebenarnya bukan kenceng, tapi Asik lah, asik. Saking susahnya dan saking menguras tenaganya koreo kita ini, koreografernya sendiri aja sampai capek guys. Jadi waktu itu kita iseng gitu. Jadi karena kita disiksa terus gitu, jadi
Biasalah anak-anak cowok ya. Aku yang request. Kamu ya? Iya. Kalau anak-anak cowok kayaknya dendam. Kalau anak cowok dendam. pengen Coba lihat dong, gitu loh. Coach Cemi dong, Coach Cemi. Kalau aku karena emang pengen mau lihat dong Cemi dance-nya kayak gimana dan aku rekam. Iya. Kayak gimana caranya biar badan aku tuh bisa seenak badan dia gitu pas ngedance. Pas dia cobain. Capek kan lu? Makanya jangan ngerjain kita. Misalnya nih, terakhir aku udah capek, tapi aku berusaha nge-push kayak event saat kayak berusaha untuk bisa, tapi saat aku hold supaya dia bisa kelihatan chill. Ya, itu kayak butuh effort untuk bisa kayak masih nahan begitu. Ya, memang aku kayak istilah apa ya? Jujur kalau kesulitan kayak tadi misalnya badan sakit, terus kita kecapean, terus jadi nggak mau latihan, justru nggak ya. Justru kita semangat latihan. Aku tuh malah nungguin momen-momen latihan, tau nggak sih? Iya. Kayak aku tuh setiap hari kan kita latihan setiap Selasa sama Kamis. Itu tuh aku setiap Selasa sama Kamis tuh semangat. Nanti latihan. Iya, sama. Walaupun aku tahu aku bakal disiksa dan bakal setiap abis latihan tuh bener-bener yang tepar, yang capek dan besoknya masih ada kerjaan lain gitu. Tapi semangat banget gitu karena ngerasa dapat sesuatu, dapat ilmu baru, dapat energi baru gitu setiap pertemuannya tuh kayak ya jadi makin semangat justru gitu. Ya, tantangan lainnya itu kan kita kan apa ya? Bukan under manajemen gitu loh. Jadi kita apa-apa sendiri gitu loh. Jadi selama latihan itu belum ngejar si keterbatasan badan kitanya ya dengan drilling segala macam, kita juga ngejar kayak persiapan syutingnya. Oh gitu. iya benar-benar. Jadi meeting harus mikirin ini, mikirin itu, belum bikin mood board misalkan, terus syutingnya konsepnya di Jogja seperti kayak gimana, terus persiapannya dan segala macamnya itu benar-benar menguras sih menurut aku ya, menguras waktu dan menguras waktu dan tenaga, dan karena itu juga waktu kita untuk drilling ke koreo kitanya sendiri itu berkurang jauh gitu. Maksudnya kita bukan tipe yang terima beres ya. Iya. Kita ngurusin semua sendiri bener loh. Kita telepon-teleponan, meeting sama kru yang di Jogja, yang di Jakarta, konsep, belum sama Eka Gustiwananya juga. Itu kita ngerjain semua sendiri dengan kru yang terbatas ini, dan kitanya tuh bener-bener turun langsung. Ya itu sih di mungkin semuanya. Setuju. Di semuanya. Tantangan ya. Tapi puji Tuhan udah terlewati juga ya itu ya. Ya mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Deg-degan. Iya, mostly sesuai ekspektasi karena yang aku bayangin juga kalau misalkan nggak ada koreonya gitu loh. Yang aku bayangin kalau ngedenger lagu itu tuh emang vibes-nya tuh kayak gitu. Kayak yang sekarang udah jadi gitu loh. Kalau aku sih gitu. Kalau aku benar-benar pas lihat hasilnya gila sih. Ini bukan buat kita doang, buat Cemi dan seluruh dancer. Gila sih. Rapi sampai ke upil-upil. Sumpah. Sampai ke bulu kaki. Waduh. Bulu kaki kita gerakannya arahnya juga sama. Serius aku tuh kaget banget pas lihat video dance-nya. Iya. Kamu nggak ngeh itu bener-bener kayak kayak mau lomba bilangin. Rapi. Itu kayak itu kita ber-15.
itu tuh kayak gerakan satu orang, padahal kita ber-17. Udah sampai di titik dimana badan kita tuh bener-bener udah sinkron banget satu sama lain. Ngegerakinnya tuh udah enak banget dan narinya tuh udah nggak mikir. Kalau ngeliat videonya tuh bener-bener kayak enjoy banget sih. Apalagi ngeliat video yang itu tuh. Yang mana? Yang itu. Yang dance performance. By the way, itu kita sekaligus memberitahu kalau bakalan ada 2 video. Tadi mau sosokan kayak yang itu. Iya. Aduh. Ya udah, nggak usah rahasia-rahasia lah sama subscribers kita. Jadi di setiap video kita tuh langsung kebuka spoiler satu demi satu ya? Karena nggak tahan anaknya ya. Nggak tahan. Jadi guys, selain ada MV, which is the main video, music videonya, kita juga udah prepare satu video dance performance di mana kalian bisa ngeliat detail dance-nya dari awal sampai akhir. Satu. Oke guys, itu dia behind the scene dance practice of Step by Step ID music video. Ayayayay, get it? Ini salah satu video road to SBS ID MV. Yes, jadi videonya sendiri belum dirilis. Nanti officially will be released tanggal 28 Mei. Dan bocoran dari video ini adalah setelah music videonya bakal ada dance performance-nya. Kapan? Tungguin aja. So, hope you guys like it and enjoy it. Dan sambil nunggu videonya, please tonton semua biar nggak ketinggalan video-video yang udah kita siapin. Kita juga udah bikin playlistnya. Yes. Kalian misalkan kalau ketinggalan, kalian tinggal langsung Road to playlist Road to SBS ID MV. Semua video itu ada spoilernya dan mengarah ke music video yang akan dirilis tanggal 28 Mei nanti. Udah itu aja ya. Itu aja. Sampai ketemu di behind the scene atau video Road to SBS ID MV selanjutnya. Bye. Happy 2M. Happy 2 million subscribers. Thank you guys. By the way, kita aneh ya, behind the scene-nya di awal, jadi sebelum MV rilis. Kan biasanya sesudah. Tapi tenang. Karena setelah MV rilis ada behind the scene. Karena setelah MV rilis bakal ada behind the scene lagi. Juri ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin itu banyak sekali.